Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat Bu. Oke, baik. Syukurlah kalau semua sehat. Dan dari rumah semua sudah sarapan? Sudah Ibu. Baik. Jadi pagi-pagi itu harus sarapan supaya sehat, tubuh sehat dan sampai sekolah bisa belajar dengan Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi dulu. Siapa yang tahu lagu Jari Jempol? Saya Ibu. Oke, Feni pimpin. Berdiri kok Ibu. Berdiri. Jari jempol 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu yang sudah pimpin doa. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ada yang tahu? Tahu Ibu. Ya, Feni pimpin. Padamu negeri 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik anak-anak, setiap hari pasti kita melihat banyak sekali benda di lingkungan sekitar kita. Nah, benda-benda itu sering membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Nah, benda-benda di sekitar kita itu beraneka bentuknya. Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu benda dan pengertian benda, Ibu punya wacana untuk kalian baca. 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai baca? Sudah. Nah, tadi anak-anak sudah baca wacana. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu contoh benda-benda? Atau benda-benda itu apa saja? Benda itu ada benda mati dan benda hidup. Benda Kita- mati itu ada batu, terus kursi, meja. Kalau benda hidup itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, pintar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Batu, kursi, gelas juga merupakan benda. Cuman ada perbedaannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Sedangkan batu, gelas, kursi merupakan benda mati. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah tahu contoh-contoh dari benda. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari benda? Saya Ibu. Silahkan Jana. Benda adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kalau dari sini? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan masa. Baik, jawaban dari anak-anak sangatlah benar. Jadi benda merupakan segala sesuatu yang mempunyai ruang dan masa. Nah, masa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga mempunyai masa. Nah, anak-anak, benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai macam bahan. Ada yang terbuat dari plastik, dari kayu, dan kertas. Nah, pada pembelajaran ini kita akan memfokuskan pada benda-benda yang terbuat dari bahan plastik dan kayu. Yang pertama dari bahan kayu. Anak-anak tahu benda-benda apa saja yang terbuat dari bahan kayu? Tahu Ibu. Apa-apa? Meja, Kursi, lemari, pensil,
sepatu kok itu. Oke, baik anak-anak. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu itu ada kursi, ada meja, ada lemari dan pensil. Selain meja, kursi, lemari dan pensil, kayu juga bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti patung. Nah, kayu ini bagian dari pohon. Nah, anak-anak biasa lihat pohon banyak tumbuh di mana? Di hutan. Pintar sekali. Ya, banyak pohon tumbuh di hutan. Baik anak-anak, ada yang tahu fungsi hutan? Tahu Ibu, Apa ini? paru-paru dunia. Jadi fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli atau ditebang secara liar, maka akan membuat aliran air terganggu. Hal ini akan menyebabkan banjir. Ya, pintar anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di awal bahwa pada pembelajaran ini kita akan memfokuskan pada benda-benda yang terbuat dari kayu dan plastik. Tadi kayu sudah, sekarang plastik. Ada yang tahu benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik? Tahu Ibu, Apa-apa saja? payung, Gayung, itu sekop sampah. ember. Pintar sekali. Jadi baik anak-anak, ternyata benda-benda yang terbuat dari plastik sangat banyak di rumah kita. Mengapa banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik? Karena plastik ini murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dibuat menjadi benda. Nah, anak-anak, selain mempunyai banyak manfaat, plastik juga bisa menimbulkan masalah. Nah, di sini Ibu akan membacakan nama-nama benda dengan waktu terurai. Yang pertama, kertas membutuhkan 2-5 bulan untuk terurai. Yang kedua, kardus 5 bulan untuk terurai. Yang ketiga, puntung rokok membutuhkan 10 tahun untuk terurai. Dan plastik membutuhkan 10-20 tahun. Jadi anak-anak bisa bayangkan ketika kita menggunakan plastik sekarang, kita harus menunggu 10 atau 20 tahun untuk terurai. Jadi anak-anak, 10-20 tahun ini sangat lama toh? Lama Ibu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar untuk menggunakan benda-benda yang terbuat dari bahan Plastik. Nah, tadi di awal ada ini masalah penebangan liar akan menyebabkan Banjir dan longsor. ya, pintar anak-anak. Dan sekarang jika penumpukan plastik maka terjadi Banjir. ya. Berdasarkan kedua masalah tersebut, yaitu penebangan liar dan penumpukan sampah plastik, maka kita harus mencari jalan keluar. Nah, salah satu cara untuk mencari jalan keluar yaitu dengan musyawarah. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu musyawarah? Ada Ibu. Ya, Kerjasama suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah. pintar sekali. Ini Sama Ibu. sama. Baik, jawaban Ella sangat benar. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil keputusan bersama. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya ini tugas untuk kalian kerjakan. Bentuk 2 kelompok. Jadi, untuk kelompok yang pertama, menjelaskan bagaimana cara mengurangi penumpukan sampah plastik, dan kelompok yang kedua, mengapa diperlukan musyawarah. Dikerjakan 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai kerja? Sudah, Ibu. Ya, silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang musyawarah untuk menangani penumpukan sampah plastik dan penebangan liar. Nah, anak-anak, penumpukan sampah plastik ini juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, untuk terhindar dari berbagai macam penyakit, kita bisa berolahraga seperti lari, bermain bola atau berjemur panas. Nah, di sini Ibu punya bola. Ibu akan mengajarkan bagaimana cara melempar dan menangkap bola dengan benar. Anak-anak dipersilahkan berdiri. Baik anak-anak, perhatikan. Jadi Ibu akan lempar dan teknik tangkap.
Terus buang kembali. Iya. Bu. Jadi ini adalah cara melempar bola yang baik dan benar. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Silahkan duduk. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum mengerti? Baik anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita merangkum dulu pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita pada hari ini? Saya Ibu. Ya, baik kakak. Kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk benda hidup dan benda mati. Kemudian musyawarah untuk menangani penumpukan sampah dan penebangan hutan secara liar. Baik, sangat pintar. Ya, baik sekali. Mari kita berikan tepuk tangan pada alam. Jadi anak-anak, menjaga keseimbangan alam itu sangat penting. Jadi kita menggunakan plastik itu sesuai dengan kebutuhan dan menebang pohon juga sesuai kebutuhan supaya jangan terjadi banjir. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Nah, sekarang kita mau mengakhirinya harus dengan Doa. Tapi harus nyanyi dulu. Oke, semua berdiri. Yang tadi jari jempol saja Bapak Ibu. Iya. Pimpin. Sekalian pimpin. Iya. Jari jempol 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Penny, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Ibu. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Ibu.